Oke, selamat datang di Omong Kosong Stoik. Oke, selamat malam. Oke, malam ini saya akan membahas spiritualitas. Hubungan spiritualitas dengan ekonomi. Banyak orang yang beranggapan spiritualitas dengan ekonomi itu adalah hal yang tidak bisa dicampur adukkan. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi, dua hal itu adalah hal yang sangat berhubungan. Ada orang yang menganggap, orang-orang yang spiritual itu, orang-orang yang menunjukkan atribut-atribut keagamaannya, atau sering menunjukkan diri kalau dia sering sembahyang, kalau dia hafal banyak kitab-kitab, isi dari kitab-kitab sucinya, ataukah ajaran-ajaran tertentu dia banyak hafal kan gitu. Orang menganggap orang itu spiritual. Mungkin saja memang dia spiritual, atau mungkin juga belum tentu. Menurut saya pribadi, spiritualitas itu adalah hubungannya dengan cara-cara kita hidup sehari-hari atau di kehidupan nyata. Bagaimana kita menyikapi sesuatu, bagaimana kita memutuskan sesuatu, dan bagaimana kita memikirkan sesuatu. Intinya di kehidupan nyata. Oke, banyak yang orang berpikir seperti ini. Contoh nih, spiritualitas yang menurut saya spiritualitas, saya menyebutkan dengan spiritualitas yang tidak baik. Ada orang yang berpikir kayak gini. Bagaimana saya mau membantu orang lain sedangkan saya saja masih tidak cukup, saya saja masih kurang. Atau juga cocok dia membantu orang lain, dia kan kaya, dia kan mampu, pantaslah, kalau kita mah kan tidak bisa gitu. Pemikiran seperti itulah yang sebenarnya, pemikiran itulah yang sebenarnya membuat ekonomi mereka itu terasa berkurang, terasa tidak pernah cukup. Karena ada yang menyebutkan ini sebagai hubungannya dengan hukum gaya tarik pikiran atau tarik menarik pikiran dengan realitas gitu. Di agama saya, agama Hindu, di Bhagawan Gita ya, di agama saya, tapi orang-orang di Indonesia menyebutnya sebagai agama Hindu. Tapi saya pribadi lebih sering menyebutkan dengan lebih senang ya, bukan lebih senang, dengan Siwa Siddhanta atau Gamutirta. Terdapat di Bhagawan Gita juga. Ini kitab Bhagawan Gita ini terdapat bukan di Itihasa, namanya Ramayana. Itu di sana terdapat kutipan dari Krishna yang disebut Bhagawan Gita. Di sana diucapkan oleh Krishna bahwa apa yang kau pikirkan itulah yang akan terjadi. Itulah sebenarnya yang gaya tarik pikiran. Juga di agama Buddha mungkin ya, kalau saya biar tidak salah saya sebut saja Siddhartha Gautama pernah juga menyebutkan pikiran adalah sumber dari segala sesuatu. Begitu. Jadi apapun yang kita pikirkan, realitasnya akan seperti itu. Contoh sederhana, jika orang mau melakukan sesuatu dan mereka terlalu takut gagal dan memikirkannya terus, saya sering seperti itu. Dan benar, pada akhirnya mereka gagal, kita gagal dalam melakukan hal tersebut. Karena pikiran itulah yang akan menarik hal tersebut. Jadi hubungannya pikiran itu, pikiran-pikiran seperti itu yang berasa berkekurangan, itu spiritualitas yang tidak baik, merasa tidak cukup, itulah yang membuat rezeki-rezeki kita akan seret. Begitu juga sebaliknya, pemikiran yang berkelimpahan atau berkecukupan akan menarik rezeki yang berkecukupan juga, walaupun tidak kaya tapi berkecukupan. Oke, ini contoh sederhana ya, dulu pengalaman saya ini. Dulu saya punya usaha kecil. Usaha kecil ini waktu itu saya masih terpuruk. Saya dan istri saya baru selesai kerja dan tidak ada kerja. Kami coba buka usaha kecil-kecilan. Tapi
suatu sisi kami butuh, suatu saat nih kami butuh orang untuk membantu, tapi pemasukan dari usaha tersebut belum cukup kan. Jadi saya bicara sama istri, kayaknya kita butuh orang deh buat membantu. Terus istri saya ngomong begini, bagaimana kita mau bantu orang, mencari orang yang membantu sedangkan pemasukan kita saja sudah tidak cukup. Tapi kalau kita tidak membantu orang, usaha ini tidak akan jalan baik karena akan lambat jadi prosesnya. Jadi saya bilang oke, kita coba aja dulu, kita jalani aja dulu. Dan saya dapat 3 orang yang mau membantu. Dilemanya kayak gini kan, kalau kita kasih mereka ongkosnya sedikit, kasihan mereka, atau nanti mereka tidak mau juga membantu lagi kan. Jadi dengan terpaksa saya kasihlah mereka ongkos sesuai dengan hak mereka. Terus kenyataannya dan benar akhirnya hasil dari usaha itu hanya cukup untuk membayar orang yang membantu kita itu. Kita tidak dapat hasil apa-apa, hanya kembali modal. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mengalir saja seperti itu. Dan pada akhirnya usaha itu menemukan jalurnya sendiri. Datanglah kemudian order yang banyak. Mungkin karena kita bawanya tepat waktu. Orang-orang customer juga percaya dengan kita kan. Order yang banyak, order yang enggak banyak sih, order yang lebih. Dengan datangnya order lebih, kita sudah siap nih tenaga yang membantu. Jadi pekerjaan kita itu dapat di-handle dengan baik. Nah, mulai dari situlah kita baru mendapatkan hasil. Dan seiring berjalannya waktu, mereka juga sering membantu kita. Kalau saya sebutnya karyawan juga belum cocok karena usahanya belum sebesar itu. Orang yang membantu kita itu jadi senang. Nah, inilah juga ada hubungannya. Orang yang ada, pernah saya dengar orang yang menyebut gini, kalau kita membantu orang dalam mencari rezeki, alam ini akan menitipkan rezeki mereka ke kita. Jadi ada orang yang kita bantu cari rezeki, rezekinya mereka dititipkan ke kita. Dengan hal itu kita juga akan mendapat rezeki berlebih. Jadi dengan hal itulah keberlimpahan itu akan datang. Sering membantu orang juga kayak gitu. Alam ini akan memberikan kita rezeki berlebih dan berkecukupan. Itu intinya, walaupun tidak kaya itu berkecukupan. Nah, jadi begitulah sederhananya. Pikiran-pikiran, seandainya saya berpikiran pelit waktu itu, berpikiran tidak berkecukupan, ya, ataukah saya tidak memberikan orang itu upah tidak selayaknya, orang itu tidak akan membantu. Saat order itu balik lagi, ada lebih, dia tidak membantu, end itu usaha itu waktu itu berakhir. Tapi kan begitulah. Itu namanya pemikiran berkelimpahan. Pemikiran yang jadi intinya spiritual yang memiliki pemikiran berkelimpahan atau rasa bersyukur akan mendatangkan rezeki yang berkecukupan juga. Begitu juga sebaliknya. Jika kita pelit, memiliki rasa berkekurangan juga, rezeki juga akan seret. Jadi itulah intinya hubungannya antara spiritual dan ekonomi tersebut. Tapi ada juga orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang spiritualitasnya buruk, tapi kebanyakan dari mereka mungkin ya spiritualitasnya bagus. Ada orang-orang kaya yang spiritualitasnya buruk. Seperti apa? Seperti koruptor. Koruptor itu sebenarnya dari gaji mereka saja mereka sudah cukup kan. Tapi kenapa mereka masih korupsi? Itu kan spiritualitas mereka yang buruk. Seolah-olah mereka tidak akan pernah mati, mereka akan hidup selamanya, kan kayak gitu jadinya. Tapi jika kita memiliki spiritualitas yang baik dan dihubungkan dengan ekonomi, nah, hal-hal yang kita miliki atau rezeki yang kita memiliki akan membawa ketenangan. Sedangkan orang-orang yang kaya dengan spiritualitas yang buruk atau mendapatkan kekayaan dari cara yang tidak benar, walaupun mereka kaya, kekayaan itu akan membawa kecemasan.
Karena di dalam hidup ini ketenangan itu lebih penting daripada kekayaan. Kecemasan itulah yang membuat kita menderita. Bagaimana kalau sudah kaya mereka cemas? Bagaimana kalau saya ditangkap KPK? Kan gitulah contoh sederhananya. Intinya gitu, kalau spiritualitas kita bagus, rezeki kita di dalam ekonomi, baik dalam itu bekerja atau berusaha, pasti lebih baik juga. Walaupun dalam kita bekerja, kalau kita merasa berkecukupan, kita sering berbagi walaupun tidak banyak. Mungkin ke keponaan, kita punya keponaan, kita kasih lah buat jajan sedikit kalau ada rezeki lebih. Ke ibu, ajaklah ibu, mungkin sederhana sekali, sederhana kan, kita ajak beli bakso. Itu kan membuat walaupun tidak nambah rezeki itu karena kita posisinya bekerja, tapi hal-hal yang akan mengurangi rezeki itu mungkin berkurang ataukah pemborosannya berkurang, begitu. Itu ada hubungan. Jadi spiritualitas yang baik dihubungkan dengan ekonomi akan mendatangkan rezeki yang berkecukupan dan membawa ketenangan. Begitu juga sebaliknya. Jadi itulah intinya hubungannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.